bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan firman-Mu berkata, sebab Injil kerajaan Allah akan sampai kepada bangsa-bangsa dan berkhotbah kesudahannya ya Tuhan. Sebab itu bila setiap gereja Tuhan, gereja di tempat ini GBI Tuhan keluarga Kristus akan melaksanakan amanat agung itu. Perintah di atas segala perintah, Tuhan Yesus supaya setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa, kami berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan Tuhan. Dan sebentar firman Tuhan akan mengajari kami ya Tuhan, memberkati kami pada hari ini, bahwa semua yang terjadi adalah seizin Tuhan dan sepengetahuan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami masuk dalam era yang baru ini, new normal ini ya Tuhan, bukan saja secara protokol kesehatan, tetapi hati kami pun harus baru, hidup kami harus baru bersama dengan Tuhan. Sebab kami percaya itulah terjadi bagi kami, supaya kami boleh terus menerus diperbarui, sehingga kami memperoleh pengetahuan yang benar, yaitu pengetahuan yang serupa segambar dengan Allah, dan hidup kami mencerminkan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih berkatilah firman-Mu ini, di mana pengumuman firman-Mu ini biar kami tahu kami siarkan melalui YouTube, Facebook, dan media sosial lainnya. Karena setiap mata yang melihat akan diberkati oleh Tuhan, setiap telinga yang mendengar akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kami percaya setiap firman Allah adalah firman yang berkuasa ya Amin. Tuhan, disembuhkan yang sakit, Amin. dikuatkan yang lemah, Amin. yang berdosa diampuni, Amin. dan Tuhan diselamatkan. Amin. Kami percaya Tuhan akan memberkati menjamah setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami terus berdoa setiap roh yang memberitakan firman Tuhan, kami katakan dan berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, demi nama Yesus Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, ya, saya tadi dikasih jatah hanya 30 menit. Sementara firman Tuhan ini saudaraku saya sampaikan di gereja Segembalakan 1 Juni. Roh Kudus kiranya menolong saya. Katakan amin. Kalau Tuhan tidak ada singkar, tidak ada mustahil, saudara. Saudara dikasih Tuhan, ya seperti firman Tuhan yang saya sampaikan saudaraku juga di gereja yang Segembalakan GBI TKP Indonesia saudaraku, maka juga saya rasa masih relevan dan saya meyakini ini juga menjadi jawaban bagi kita. Kalau kita sedang masuk saudara di dalam namanya zaman new normal atau dalam konteks Alkitab saudara-saudaraku janji pembaruan bagi Israel. Katakan amin. Mari kita buka saudaraku Yeskiel pasal 11 ayat 4 sampai 20. Yeskiel pasal 11 ayat 4 sampai 20. Dan salam dari jemaat GBI TKP Indonesia. Hari ini kami beribadah 4 kali ibadah saudaraku. Tuhan terus menambahkan jumlah bilangan kami. Selama bulan kemarin Tuhan tambahkan jiwa-jiwa sebanyak 20 jiwa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan hari ini juga minggu akan Tuhan tambahkan sudah kurang lebih 4 sampai 6 orang. Dan semua jemaat bergerak untuk menuju membawa jiwa per jiwa. Katakan amin. Ya saudaraku, mari kita baca sama-sama dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan ini. Saya undang kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Yeskiel pasal yang ke-11 ayat keberapa tadi? Ayat yang ke 14 sampai 20. Kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada terus, hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem, berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel dan keseluruhannya, mereka telah jauh dari Tuhan, kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh sebab itulah katakanlah, beginilah firman
supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia, maka mereka akan menjadi jemaatku dan aku akan menjadi Allah atas mereka. Katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Ya, saya tahu saudaraku ini saya agak bermasalah ya pada masa ini. Saya ini ya. Langsung proses saudaraku kepada slide yang ketiga. Saya lontarkan. Slide yang ketiga. Saudaraku, dalam konteks ini saudaraku kita akan melihat belajar dari namanya sejarah bangsa Israel. Ya, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, maka sesungguhnya Allah punya rencana yang apa? Yang besar. Ini kekencangan ini. Coba kurangin. Suara saya sudah besar. Kebanyakan makan daging RW. Katakan amin. Ya, kurangin lagi. Cek. Oke, cukup mungkin ya. Saudaraku, ehonya kurangin, ehonya dikurangin atau middle-nya ya. Setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, maka sesungguhnya Allah punya rencana yang besar bagi mereka. Yaitu supaya mereka membangun sebuah apa? Peradaban yang baru atau kita sebut dengan new normal. Yaitu di tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Dari orang-orang yang menyembah kepada berhala atau kepada dewa-dewa akan kembali untuk beribadah kepada Tuhan, yaitu menyembah kepada Allah yang hidup. Coba katakan amin. Tuhan ingin membawa Israel kepada sebuah kebaharuan. Sudah dikeluarkan dari tanah perbudakan, dari segala dewa-dewa yang menjijikkan mereka. Tetapi mereka masih jatuh kepada dosa-dosa penyembahan berhala. Tuhan mengutus para nabi-nabinya, Tuhan mengutus para hamba-hambanya, tetapi Israel juga masih menolak, saudaraku. Dan sampai saudaraku dalam konteks ini, saudaraku, di dalam zaman Nabi Yeskiel, Tuhan kembali saudaraku untuk memulihkan Israel, untuk membuat sebuah peradaban yang baru yang disebut dengan new normal. Coba kita lihat saudaraku, Keluaran pasal 9 ayat 1. Kita melihat sedikit saudaraku, sedikit saja tentang sejarah Israel. Keluaran pasal 9 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku apa? Pergi supaya mereka apa? Beribadah. Jadi inisiatif atau ide Allah untuk membebaskan Israel dari tanah Mesir bukan saja semata-mata supaya mereka menikmati susu dan madunya di tanah Kanaan, tetapi yang lebih terpenting adalah supaya Israel yang menyembah kepada berhala, yang menyembah kepada dewa-dewa yang menjijikkan hati Tuhan, kembali beribadah memuji kepada Tuhan Allah yang hidup. Katakan amin. Ini rancangan Tuhan bagi Israel. Dan inilah rencana Tuhan bagi hidup kita semuanya. Supaya hidup kita tertuju senantiasa kepada Tuhan. Hidup kita persembahkan senantiasa kepada Tuhan. Katakan amin. Kembali kepada slide. Berikutnya saudara, slide yang keempat. Lalu saudara dikasih Tuhan, Israel jatuh kepada dosa-dosa yang sangat memilukan hati Tuhan. Bahkan yang sangat menjijikkan hati Tuhan. Bangsa Israel jatuh ke dalam dosa yang sangat mendukakan hati Tuhan. Terlebih kepada dosa penyembahan berhala. Sehingga Allah murka atas mereka. Kalau kita baca saudaraku dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 11. Maka Rasul Paulus kembali mengingatkan kepada jemaat yang di Korintus. Supaya di dalam era pelayanan Paulus, supaya Israel menjadi satu contoh dan peringatan kepada mereka. Sayang saudaraku, tab saya lagi bermasalah ini ya, belum bisa-bisa, masih lengket hang ini ya. Dulu juga belinya second, amin saudara. Udah second 3 kali bayar, amin. Sudah lama. Ya, jadi saya harus mengikuti ini saudara. 1 Korintus pasal 1 ayat 11 berkata saudaraku, bahwa bangsa Israel, bisa coba dibuka 1 Korintus 11 ayat 1 sampai saya baca dengan cepat. Ya, ini penting saudara. Jadi Oke, 1 Korintus berapa tadi?
Coba kembali dulu. Iya. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita yaitu Israel yang sudah keluar dari tanah Mesir. Semua mereka, berapa mereka? Semua mereka berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ayat 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis. Berapa mereka telah dibaptis? Semua. Bahkan dibaptis dalam awan dan dalam laut. Baptisan air laut, baptisan Roh Kudus adalah awan. Ayat 3. Mereka semua makan rohani yang sama. Terus. Dan mereka semua minum rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikut mereka. Dan batu karang rohani itulah Kristus. Ayat 5. Tetapi sungguh pun demikian. Ini yang disayangkan saudaraku. Tetapi sungguh pun demikian Allah apa? Tidak berkenan. Wow. Sangat-sangat ironis. Sudah lahir baru. Dengan 10 tula dan mujizat pertama adalah laut merah terbelah 2. Mereka dibaptis saudaraku secara simbolis di laut merah. Bahkan tiang awan menyertai mereka dibaptis secara rohani. Makan rohani yang sama. Minum rohani yang sama. Tetapi sungguh pun demikian. Bahwa Allah tidak berkenan kepada berapa besar? Bagian terbesar dari mereka. Why? Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai apa? Contoh bagi siapa? Bagi kita. Katakan contoh bagi saya. Ayo. Contoh bagi kita. Ya, Paulus ingatkan ini supaya menjadi contoh bagi kita. Untuk memperingatkan kita supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ayat 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. 8 terus. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Yang pertama dosa penyembahan berhala. Yang kedua dosa asusila percabulan. Sehingga pada waktu suatu hari telah tewas berapa ribu? 23.000. Ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan. Dosa yang ketiga mencobai Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka mati di pagut ular. Mencobai Tuhan itu adalah tidak mempercayai firman. Tidak percaya kepada kuasa firman. Tidak percaya kepada perintah Tuhan. Itu sama dengan mencobai Tuhan. Ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Bersungut-sungut. Mengikut Tuhan mereka bersungut-sungut. Tidak pernah bersyukur. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. 11 sama-sama kita baca sama-sama. 11. 3, 2, ya. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai apa? Contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ini sejarah Israel singkat saudaraku. Yang diangkat oleh Paulus dalam suratnya. Slide berikutnya, atau kembali dulu kepada slide. Slide yang berikutnya sebelumnya, oke ya. Terus, oke dari 2, terus. Kembali balik lagi. Ini udah langsung mau 2 berkat, amin saudara. Oke. Terus. Oke, ya. Jadi itu dulu tadi dosa-dosa Israel. Oke ya. Oke, jadi saudaraku dan membiarkan mereka dijajah diperbudak oleh bangsa lain yang seharusnya mereka menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang berdaulat yang Allahnya ialah Tuhan, bukan lagi menyembah kepada dosa-dosa berhala. Bangsa yang Allahnya adalah Tuhan, bangsa yang dipilih dan dikasihi oleh Tuhan. Inilah rancangan Tuhan bagi Israel. Inilah rencana Tuhan bagi kita. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Ya, ini aplikasinya kepada kita. Di dalam saudaraku kita menghidupi zaman new normal. Kita buka Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Keluaran 19 ayat 5 sampai 6.
Haleluya. Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi apa? Harta kesayangan-Ku sendiri, kata Tuhan, dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam, bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi Tuhan punya rencana yang besar bagi Israel dan bagi kita semua. Kembali kepada slide dan slide berikutnya. Lalu saudaraku, di zaman Yeskiel, Tuhan saudaraku ingin memulihkan orang Israel. Allah tidak ingin bangsa Israel ada dalam kehidupan yang lama. Tuhan tidak mau kita tetap dalam kehidupan kita yang lama, yaitu hidup dalam dosa-dosa. Allah ingin membawa mereka masuk dalam kehidupan yang baru. Dengan cara Tuhan yang ajaib, yaitu kehidupan yang baru, yang normal di hadapan Tuhan. Yaitu dengan hati yang baru, agar Israel kembali kepada hadapan Allah untuk memasyurkan nama Tuhan. Saya tidak cukup waktu, saudaraku. Saudara baca, nanti saudara bisa minta saudaraku slide firman ini, saudaraku. Ini ayat-ayat yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, saudaraku, nggak usah dibuka dalam Yesaya 43 ini, saudaraku, bahwa dikatakan, oh sekalipun orang Israel ada dalam padang gurun, maka aku sanggup membuka air di padang gurun, supaya umatku minum dan mereka beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Apapun keadaan kita, saudaraku, masalah kita, saudaraku, jangan batasi kuasa Tuhan, bahwa Allah sanggup untuk membuat sesuatu yang baru bagi kita. Asalkan kita mau kembali kepada rancangan Tuhan. Dibutuhkan saudaraku hati yang baru. Ya, Yeskiel 36 ayat 24 sampai 28. Yeskiel 36 ayat 24 sampai 28. Yeskiel 36 ayat 24 sampai 28. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Satu tatanan yang baru bagi Israel. Terus 25. Aku akan mencurahkan kepadamu apa? Air jernih yang akan mentahirkan kamu. Yaitu dari apa? Dari segala kenajisanmu. Dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. 26. Kamu akan kuberikan hati yang bagaimana? Hati yang baru. Katakan hati yang baru. Katakan bukan hati yang lama. Katakan amin. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Terus 27. Dan sesudah kita diberikan hati yang baru, saudaraku, maka rohku, kata Tuhan, akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan telah berpegang dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan untuk melakukannya. 28. Inilah janji Tuhan bagi kita. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Dan kamu akan menjadi apa? Umatku, dan aku menjadi Allahmu. Inilah saudaraku sesungguhnya rencana Tuhan bagi kita semuanya. Supaya kita kembali kepada rencana Tuhan, itu new normal, sesuatu yang baru yang Tuhan siapkan kepada kita. Kembali kepada slide. Haleluya. Saudaraku, jadi Tuhan akan memberikan, atau saudaraku kita meminta kepada Tuhan hati yang baru. Bahkan saudaraku dalam 2 Korintus 5:17 berkata, sebab siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Hati yang lama sudah berlalu dan hati yang baru sudah datang. Saudaraku, bukan saja hati yang baru kita berhenti pada satu hati yang baru, kelahiran baru, tetapi juga hati yang baru yang terus menerus diperbarui. Kolose 3 ayat 10. Inilah saudaraku new normal secara rohani. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan apa? Dan telah mengenakan apa? Manusia baru. Berarti manusia yang lama sudah apa? Sudah mati, sudah dikuburkan. Ricardo yang lama sudah mati. Ricardo yang rokok, yang ganja, yang trek-trekan, yang mencuri dan lain sebagainya sudah mati 23 tahun yang lalu. Katakan amin. Manusia lama mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya.
Bukan saja manusia baru yang sudah lahir baru, tetapi manusia baru yang terus menerus diperbarui. Berapa kali dibarui? Terus menerus, artinya kehidupan kita semakin baik, semakin rohani, bertambah rohani, bertambah rohani. Saya sampaikan ini kepada jemaat yang saya gembalakan, saudara. Tidak ada yang bisa sama. Kita harus berubah, saya katakan. Katakan amin. Apakah saudara setuju firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup yang baru itu akan terus menerus diperbarui? Katakan amin. Dari berapa hal nanti kita akan lihat beberapa contoh, saudaraku. Kita setuju dulu dengan kebenaran ini. Hidup kita harus dibarui. Semakin indah dan semakin indah. Semakin berkenan kepada Tuhan. Bahkan saudaraku kembali ke slide. Ya, tadi sudah slide berikutnya. Saudaraku, dan pembaruan itu saudaraku hanya akan dapat saudaraku dikerjakan oleh Roh Kudus. Gak cukup sekedar ke gereja. Gak cukup sekedar didoakan Bapak Gembala saudara. Pembaruan, biar dulu situ nak. Kembali kepada slide. Pembaruan pertobatan yang sejati, katakan yang sejati, adalah pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus seseorang tidak akan pernah mengalami yang namanya pertobatan sejati. Sebab salah satu peran Roh Kudus adalah untuk menginsafkan atau menyadarkan kita akan dosa. Pertobatan yang sejati yang diinsafkan oleh Roh Kudus. Bukan karena sekedar diingatkan orang, tetapi kita mengalami jamahan Roh Kudus. Sadar kita akan dosa-dosa kita. Orang yang mengalami keinsapan dengan Roh Kudus, saudaraku percayalah, pertobatannya pasti sejati, katakan amin. Bukan pertobatan saudaraku yang naik turun, bertobat dan kumat, bertobat dan kumat. Tetapi pertobatan saudaraku yang absolut, yang mutlak dikerjakan Roh Kudus. Pembaruan itu saudaraku. Bahkan Roh Kudus, bukan saja kita bertobat dari dosa. Ini hal mendasar. Kekristenan tidak hanya bicara tentang stop akan dosa, tetapi Roh Kudus juga yang ada pada kita di hati yang baru tadi, yang Roh Kudus berdiam, akan memimpin hidup kita kepada berapa kebenaran? Seluruh kebenaran. Wow saudaraku, saya bergairah mengkhotbahkan ini. Saya terus belajar menghidupi kebenaran ini saudaraku. Kekristenan tak berhenti hanya bicara dosa saja, tetapi kekristenan saudaraku bagaimana kita menghidupi kebenaran. Katakan amin. Yohanes pasal 16 ayat 13, kita loncat saja. Titus pasal 3 ayat 5. Titus pasal 3 ayat 5. Haleluya. Titus 3 ayat 5. Telah menyelamatkan kita, yang sudah diselamatkan Tuhan, coba katakan amin. Bilang kiri kanan kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Coba bilang, supaya jangan tegang dan kaku. Karena TV pengkhotbah ini lain, katakan amin. Lain businya, amin saudaraku. Gede apinya, katakan amin. Maka waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Efesus 2 ayat 8-9 berkata, sebab karena kasih karunia kami diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan pekerjaanmu, jangan ada orang membanggakan diri. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan, tetapi karena rahmatnya, oleh permandian kelahiran kembali lahir baru, dan oleh pembaruan yang dikerjakan siapa? Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus saudaraku. Butuh Roh Kudus. Intim bersekutu dengan Roh Kudus. Sedikit kesaksian. Saya dipercayakan sebagai Kabid PI, Ketua 1 BPD Provinsi Banten Penginjilan. Lalu ada seorang pendeta senior sampaikan programnya kepada saya, supaya ini bisa dijadikan menjadi salah satu contoh materi penginjilan. Lalu saya datang kepada dia, karena saya sudah tahu dia senior umur 70. Pak, saya mau datang ke gereja Bapak. Saya bilang saya aja yang datang. Lalu singkat cerita saya datang Jumat yang lalu. Dia presentasi bahannya dan lain sebagainya. Lalu saudaraku, lalu dia tanya tentang pelayanan saya. Saya ceritakan tentang pelayanan saya. Lalu dia berkata, kenapa bisa begitu Pak Pendeta? Saya katakan,
Saya terus belajar peka dengan Roh Kudus. Mana aminnya? Saya katakan saya belajar peka, belajar terus peka dengan Roh Kudus. Lalu saudaraku pendeta senior itu berkata, Bapak, kesaksian Bapak itu cukup mahal. Tuliskan, jadikan sebuah buku. Saya katakan saya sedang memikirkan itu, Pak. Hanya Roh Kudus yang bisa membaharui kita. Hanya Roh Kudus yang bisa memimpin kita hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Next slide. Kembali ke slide dulu. Slide berikutnya. Oke. Pembaruan dari mana saja Pak Pendeta? Minimal ada 3 atau 2. Perhatikan, saya akan selesai. Yang pertama adalah pembaruan kualitas apa kita? Kekristenan kita. Tuhan sangat menginginkan, bahkan Dia mengharuskan bahwa setiap jemaat, berapa jemaat? Setiap jemaat dan pelayan-pelayannya apalagi terlebih lagi, agar mengalami pembaruan kualitas iman kekristenan. Yaitu untuk melakukan dan meningkatkan hal-hal yang lebih baik sifatnya. Yang setuju coba katakan amin. Apakah saudara setuju bahwa Tuhan menginginkan kita supaya kita meningkatkan kualitas keimanan kita? Jangan iman yang rata-rata. Jangan iman yang stagnasi. Yang berjalan oleh iman dipimpin kepada iman sebab orang benar akan hidup oleh iman. Sebab tanpa iman yang besar tidak ada perkara besar yang boleh terjadi. Mana aminnya? Mana aminnya? Perkara besar akan terjadi didampingi oleh iman yang besar pula. Luar biasa saudara. Sekarang ini saudaraku bulan kedua di normal ini sekolah minggu kami bicara tentang iman Abraham. Saya menyaksikan mengamati terus saudaraku video Superbook itu. Saya kagum akan Tuhan kepada iman Abraham. Abraham saudaraku berani mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Asal itu yang disuruh oleh Tuhan, aku taat kepadamu. Dan pada akhir saudaraku dia akan mempersembahkan anaknya. Tuhan mengamat-amatinya. Waktu dia mau menguduskan pisaunya kepada anaknya Ishak, saudaraku, malaikat Tuhan berkata, cukup Abraham, aku sudah melihat ketaatan dan imanmu. Katakan amin. Oleh iman Abraham itulah hari ini kita boleh ada. Karena Abraham memiliki iman yang besar. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita saudaraku. Tuhan ingin kita meningkatkan keimanan kita, kekristenan kita dengan baik. Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai 12. Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai 12. Ini yang pertama, pembaruan kualitas kekristenan kita. Tetapi hai saudara sekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin, kata penulis Ibrani, aku percaya bahwa kamu sesungguhnya memiliki sesuatu yang apa? Yang lebih baik. Wah. Saya sebagai gembala ini setuju banget saudaraku. Saya tidak mau gembala yang saya gembalakan hidupnya rata-rata imannya. Hanya iman untuk beribadah saja. Aku yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Saya kan sudah ibadah Pak. Saya kan sudah melayani Pak. Oh yes, betul. Bukan Tuhan tidak adil, bukan Tuhan lupa. Justru karena saudara sudah beribadah, saudara sudah melayani, Tuhan ingin saudara meningkatkan kualitas kekristenanmu. Makin tidak ada amin ya, gak apa-apa. Makin tidak ada amin ya, gak apa-apa. Kasih penglaris dulu, katakan amin. Ya saudaraku, justru kita sudah beribadah, justru kita sudah melayani. Allah ingin supaya kita melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Ayat 9, 10. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu. Tuhan tahu kita sudah melayani. Wow. Kamu sudah melayani orang-orang kudus yang kamu masih lakukan sampai sekarang ini. Tetapi aku, kata penulis Ibrani, aku yakin kau bisa lakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Cuman 2 amennya itu pun fals saudaraku.
Mana aminnya? Ini yang khotbah gembala, bukan penginjil. Katakan amin. Terus berikutnya 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing setiap kita menunjukkan kesungguhan yang bagaimana? Yang sama, untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Dan ini yang kita jaga jangan sampai terjadi. Ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi sebaliknya menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman, pemimpin gembala yang menggembalakan kita, yang memotivasi kita, mengajar kita dengan iman mereka dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan itu. Pembaruan yang pertama, saudaraku, pembaruan kualitas kekristenan kita. Sebagai jemaat, baharuilah kualitas saudara beribadah. Usahakan ibadah tidak terlambat, katakan amin. Sebagai pelayan, saudaraku, tingkatkan kualitas saudara. Amin, saudaraku. Saya katakan di gereja yang saya gembalakan, saudaraku, tidak ada yang tidak bisa, semua bisa. Sekarang saya memulitkan anak sekolah minggu, kurang lebih, saudaraku, 11 pemain musik. Berapa ekor? 11 ekor saya muridkan. Betapa harus sabar, katakan amin. Ya saudaraku, supaya saudaraku kita bisa meningkatkan kualitas kekristenan kita. Slide berikutnya. Oke. Terus saudaraku, setelah pertama pembaruan kualitas kekristenan kita, yang kedua adalah pembaruan pertumbuhan buah pelayanan. Adalah sebagai ranting-rantingnya. Tuhan sangat memperhatikan setiap ranting. Tuhan sangat memperhatikan setiap ranting atau jemaat yang ada padanya. Setiap ranting jemaat yang tidak berbuah akan, tetapi sebaliknya ranting yang sudah berbuah diapakan? Dibersihkan, dibaharui, diproses. Supaya ranting yang sudah berbuah dapat berbuah lebih banyak lagi. Sudahkah kita berbuah di gereja ini? Biar Bapak Gembala saudara, Pak Agung, Pak Cikiong di tempat ini, saudaraku, dapat menilai kita. Harus berbuah. Kalau tidak berbuah diapain? Jangan ragu-ragu. Kalau tidak berbuah diapain? Siapa yang bilang? Tuhan Yesus. Saya merenung, saudaraku, kenapa Tuhan potong? Dalam konteks ini, saudaraku, dalam konteks Yohanes 15 ini dilambangkan sebagai pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, kata Yesus, dan Bapakkulah pengusahanya. Ingat, Tuhan itu dilambangkan sebagai pengusaha. Adakah pengusaha yang mau rugi? Ada pengusaha yang mau rugi? Jawabannya tidak ada. Semua pengusaha maunya apa? Untung, laris manis, untung. Apakah usaha proyek Tuhan? Proyek Tuhan adalah pemenangan jiwa. Katakan amin. Bagaimana supaya jiwa-jiwa dimenangkan? Dengan gereja yang misioner, gereja yang bertumbuh. Amin, saudaraku. Lalu saudaraku, saya merenung, saya bertanya kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, kenapa Tuhan potong? Kok tega amat? Ini kan sulit mengkhotbahkan ini, saudaraku. Apalagi di hadapan jemaat sendiri, saudara. Kadang-kadang saudaraku, hati kita yang menipu kita. Firman Tuhan disampaikan, saudaraku, tetapi kita tidak mencintai firman Tuhan. Lebih mencintai perasaan sakit kita daripada firman Allah. Iblis bisa menipu kita. Lalu saudaraku, saya berdoa kepada Tuhan, kenapa Tuhan potong? Jawaban yang pertama, saudaraku, karena memang tidak berguna. Kenapa tidak berguna? Tidak berbuah. Adakah petani yang menanam terus pohon yang tidak berbuah? Tidak ada. Tidak berguna, lalu dibuang. Yang kedua, kenapa saudaraku dipotong? Ikan. Kalau saudara sebagai karyawan di sebuah perusahaan, saudara tidak produktif, bekerja tidak sesuai dengan aturan, padahal saudara ada di perusahaan itu, lama-lama saudara dipecat apa diangkat? Dipecat. Kenapa dipecat? Karena tidak produktif, tidak menguntungkan. Same with that, sama dengan itu, dengan firman.
Yang ketiga saudaraku, kenapa harus dipotong? Karena dapat mengganggu ranting yang berbuah. Yang setuju katakan amin. Kadang-kadang di antara jemaat, maaf saudaraku, tidak memberikan spirit yang positif, tetapi memberikan spirit yang negatif. Saya percaya saudaraku, biarlah setiap kita saudaraku mau berbuah di hadapan Tuhan, supaya kita tidak dipotong oleh Tuhan. Tetapi yang sudah berbuah semakin dibersihkan, dibersihkan, supaya kita lebih banyak berbuah. Yang ketiga, yang terakhir, next slide. Mari pemain musik, mari maju ke depan. Yang ketiga saudaraku, itu pembaruan bejana kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang indah atas setiap kehidupan kita. Yang percaya itu katakan amin. Sebab itu Allah tidak ingin rencananya apa? Gagal dalam hidup kita. Dalam Yesaya 42 saudaraku ayat 3 itu bicara tentang tangan penjunan. Kalau bejananya itu retak saudaraku, maka saudaraku seorang penjunan itu akan saudaraku memperbaiki lagi. Tuhan tidak ingin rencananya gagal atas hidup kita, katakan amin. Tuhan ingin kita supaya setiap kita sampai kepada rencana Tuhan. Hanya iblis yang mengkendaki kita gagal sampai kepada rancangan Tuhan. Tetapi sesungguhnya tidak saudaraku. Tuhan cepat saudaraku, Yesaya 42 ayat 3. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan apa? Menyatakan hukum kasih dan kesetiaannya. Buluh yang sudah terkulai tidak dipatahkan, tapi ditegakkan kembali. Lampu yang sudah pudar nyalanya tidak dipadamkan, tetapi dihidupkan kembali. Demikianlah kasih Tuhan kepada kita. Katakan amin. Kembali kepada slide. Oke. Tuhan akan terus berupaya untuk membentuk hidup kita sama seperti seorang penjunan yang terus membentuk tanah liat yang ada di tangannya. Ia tidak akan pernah menyerah sampai tanah liat yang di tangannya itu dibentuk menjadi bejana yang indah dan mulia di hadapannya. Mana aminnya? Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Tolong cepat. Kita naikkan nanti pujian kita. Apa tadi pujiannya? Ya, kaulah segalanya, membaharui hidup kita ya. Firman Tuhan datanglah, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya terus. Pergilah dengar segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Terus, lalu pergilah aku sedang bekerja dengan pelarikan. Terus, apabila bejana yang sedang dibuatnya itu dari tanah liat di tangannya itu rusak, kalau hidup kita rusak belum, ya, maka tukang periuk itu akan mengerjakan apa? Kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat 5. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Ayat 6 sama-sama. 3, 2 ya. Masakan aku kata Tuhan tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Tuhan tidak mau rencananya gagal atas hidup kita. Asal kita mau dibaharui Tuhan. Kembali kepada slide. Terus. Ya, tujuannya apa saudaraku? Karena tujuan kita dibaharui, disucikan adalah untuk menjadi perabot yang mulia di hadapan Tuhan. Dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan yang mulia. Kita lihat ayat terakhir. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga perabot dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk dimaksud yang kurang mulia. 21 sama-sama, 3, 2 ya. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat,
Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya. Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. New normal, pembaruan hidup. Hati yang baru, roh yang baru. Pembaruan oleh Roh Kudus, pembaruan oleh budi kita. Pembaruan kualitas jemaat, pembaruan buah pelayanan, dan pembaruan bejana kehidupan kita. Izinkan Tuhan Sang Penjunan itu terus membentuk kehidupan kita sampai kita ditempatkan dan dipakai untuk menjadi bejana-bejana. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kaulah segalanya. Kunci apa ini? Coba main. Kasih A. Kau dari A. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru, hati yang baru Kau berikan untukku dapat sebab rencana Tuhan indah bagi kita. Mari nyanyi sungguh-sungguh. Anakmu indah bagiku. Amin. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segala di dalam hidupku. Hidup kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Sebab Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku, selama hidup mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Sekali lagi saudaraku, sebab Kaulah segalanya. Amin, amin. Bentuklah hidup kami Tuhan dengan hati yang baru. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku Tuhan, selama hidup mengasihi-Mu, 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 mengasihi-Mu. Sekali lagi mengasihi, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kita sedang masuk di dalam namanya era yang baru, era new normal. Bukan saja secara physically, kita memakai masker, kita mencuci tangan, kita membersihkan semua tubuh kita supaya kita tidak terjangkit kepada virus dan kuman. Tetapi lebih daripada itu, kita harus new normal, kita membersihkan hidup kita secara rohani. Seperti Israel yang dipanggil dari berhala-berhala mereka untuk menyembah kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan memanggil Israel yang sudah tercerai berai, Dia panggil.
Dia berkata, beribadalah kepadaku, engkau akan menjadi umatku dan aku adalah Allahmu. Tuhan memberikan hati yang baru bagi Israel. Tuhan berikan hati yang baru kepada kita dan roh yang baru. Supaya Roh Kudus, Roh Allah yang akan terus memperbarui hati kita. Kita dibarui dengan kualitas kekristenan kita. Tambahkan lebih lagi. Firman Allah berkata, aku yakin bahwa engkau memiliki sesuatu yang lebih baik lagi. Yang mengandung keselamatan. Yang kedua, kita memperbarui buah-buah pelayanan kita. Memperbarui pertumbuhan kita. Sebab setiap ranting yang tidak berbuah, kata Yesus, akan dipotongnya. Tetapi ranting yang sudah berbuah terus akan dibaharui. Supaya semakin lebih banyak untuk berbuah. Yang ketiga, diperbarui bejana kehidupan kita. Allah ingin menempatkan kita menjadi perabot-perabot yang mulia di rumah Tuhan. Dan untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Kaulah segala. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Mengasihi-Mu Tuhan. Yes. Bapa dan Raja. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat hambanya Pak Paul sudah memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Kita semua diberkati, amin. Amin. Haleluya.